Saya record ya. Berapa nih? Berapa, Steve? Lupa atau gimana? A 4,25. 4,25. Oke, kita lihat ya. Ini 4. Ini adalah 4,1, benar? Ini 1,1, 2, 3. Berarti angkanya adalah 4,3. Kenapa? Karena ini setelah itu ada 0 ya. Terus, Pak, angka belakangnya bagaimana? Angka belakangnya kamu lihat nilai yang segaris. Ya. Yang segaris yang mana nih? Wah, sepertinya tidak ada yang segaris. Ya, cuma yang mendekati yang mana? Mendekati yang ini. Yang 5, Pak. Ya, ya. Berarti 4,5 satuannya adalah CM. Ya bunyi. Oh, saya mau tanya, Pak. Berarti kalau misalnya di IPS ada yang kayak gini, kita lihatnya yang mendekati aja ya? Mm-mm. Ini kayaknya karena memang apa namanya bentuknya PDF ya. Kalau di Moodle kan dia nggak, kalau di Moodle dia lebih rapi. Seperti itu. Oke, Steve, thank you. Ya, tadi Steve kurang tepat, cuma jadi Steve jadi tahu sekarang ya cara bacanya ya. Yang lain juga ya. Oke. Tidak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Ini kita hapus. Oke, Steve, pilih satu teman yang wanita, yang eh, teman perempuan. Ya, dia masih memilih. Michelle, Pak. Michelle. Oke, Michelle, silahkan. Perhatikan gambar hasil pengukuran menggunakan neraca tegangan berikut. Hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur di atas yang tepat adalah 437 gram. Oke, jangan sampai terjebak ya 437. Ya, begitu. 400 tambah 30 tambah 7. Sama dengan 437 gram. Ada yang bertanyakan? Aman ya? Nih, saya terkadang suka lupa kalau upload video di ECR, biasanya yang ngingetin saya Dani. Dani, saya minta tolong kembali ya. Halo Dani, mukamu belum terlihat. Ya siapapun nanti tolong ingatin kalau misalnya belum ada di GCR nanti pas saya tolong videonya gitu. Ya, oke, Michelle, pilih siapa? Vincent, Pak. Vincent, silahkan Vincent. Masa jenis rangka adalah 13.600. Raksa. Sorry, Pak. Bukan rangka, raksa. Oke, 13.600. Raksa adalah 13.600 kg atau meter per 3 pangkat 3, 13.600 Ya, itu sama. kilogram per meter kubik ya. Terus pangkat 3, nilai tersebut setara dengan kalau dari kilogram per meter kubik jadi gram per sentimeter kubik, berarti bagaimana? dikali, Pak. Dikali? Dikali berapa? 1.000, Pak.
1000. Oke, kebalik Vincent. Kalau dari kilogram per meter kubik, jadi gram per sentimeter kubik itu dibagi 1000. Tapi kalau dari gram per sentimeter kubik, jadi kilogram per meter kubik itu dikali 1000. Jangan sampai lupa. Jadi yang ini 13.600, berarti 13.600 dibagi 1000. Jadi berapa? Ini boleh coret ya. Kalau mau coret, coret aja teman-teman. 13,6 Pak. Yes. Oke, thank you Vincent. Yang lain jangan sampai terbalik. Ya, takutnya keluar lagi. Takutnya hati-hati aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Silakan. Kalau ada yang kurang paham, silakan open mic lalu tanyakan. Ya, jangan pernah malu untuk bertanya. Oke, lanjut ya. Nah, Vincent pilih siapa? Salin Pak. Oke, silakan. Saat mengukur sebuah kabel yang panjangnya 2.200 cm, jika panjang kabel tersebut dinyatakan dalam bentuk baku adalah Yang mana ya? 2,2 kali 10⁻³ cm. Oke, dari mana? Ya, karena kalau bentuk baku, nilai angkanya itu harus 1 sampai 9,9999-nya banyak. Dia tidak boleh kurang dari 1 atau lebih dari 10 ya, itu nggak boleh. Hukumnya haram, ya nggak boleh. Jadi harus 1 sampai 9,99. Maka angka yang cocok adalah dibuat 2,2 kali 10 pangkat berapa. Nah, sekarang untuk bisa dapat 2,2, si 2.200-nya dibagi berapa? 1000. Ya kan? Jadinya 10 pangkat 3. Mungkin kalau kalian bingung, biasanya kalau kemarin cara yang pertama adalah digeser ya. Kalau kamu dapat 2.200, komanya digeser gitu kan, 1, 2, 3 gitu ya. Itu ya. Kalau bingung, kalian coba aja misalnya 2.200 dibagi 2,2 berapa sih? Oh, dapatnya 1000 loh. Maka 1000 itu 10 pangkat 3. Ya, Selin dan yang lain. Ya, beberapa dari kalian mungkin ada yang masih bingung. Jadi seperti itu caranya. Untuk menentukan nilai pangkatnya sama nilai yang ini. Walaupun seharusnya 22 kali 10 pangkat 2 tetap aja 2.200. Tapi tidak sesuai dengan kaidah. Tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, Sailin, silahkan pilih satu teman kita. Ini ada di fotonya. Oke. Pilih siapa, Sailin? Calvin, Pak. Siapa? Calvin. Calvin, oke, silahkan. Ya. Calvin, silahkan. In. In. Jangan takut salah, ini mesti latihan. Bentar Pak, saya lagi pikir. Oh, ya, oke.
Sudah? Di antara A atau D. Oke, di antara A atau D kita lihat. Santan masuknya campuran senyawa atau unsur, teman-teman? Santan itu masuknya apa? Wih, Gary lagi di dalam mall. Gitu. Santan Bukan masuknya? Pak, ini aku ambil dari itu background. Oh, kira. Santan masuknya campuran. Ya. Kalau gula masuknya apa gula? C6H12O6. Apa tuh? Senyawa. Oke. Soda api masuknya? Ya, mungkin jarang kedengeran ya soda api apa gitu ya. Tapi dia itu senyawa. Ya, soda api senyawa. Di tabel senyawa di paket itu ada. Jadi kalau kamu cari di tabel senyawa ada tuh yang namanya soda api. Kalau darah? Darah itu apa tuh? Darah adalah campuran. Kenapa? Karena di darah ada banyak banget ya. Banyak ada unsur ya, ada cair, ada air juga di darah. Emas ya. Kalau emas masuknya apa nih? Emas masuknya Senyawa. unsur. Ada di tabel periodik. Seng juga sama unsur. Ya. Unsur itu 5 dan 6. Senyawa itu 2 dan 3. 5 dan 6. Senyawa itu adalah 2 dan 3. 2 dan 3-nya mana? Oh benar ya, di 2 dan 3. Sama campuran 1 dan 4. Jadi jawabannya yang A. Keren. Antara A sama B, Pak. Oke, silakan dipilih Calvin untuk next question. Siapa? Calvin. Calvin pilih siapa? Siapa? Boleh siapa ya Pak? Yang perempuan. Cica Bel. Ya, silakan. Ya, silakan. Yang nomor 6 kan Pak? Ya, betul. Yang ada kopi Starbucks-nya tuh. Perhatikan gambar-gambar berikut. Dari gambar di atas yang merupakan campuran homogen adalah dan 3. 2 dan 3. 3. Oke, kita lihat. 2 benar karena ini adalah larutan ya. Halo, yang baru datang ada Louis sama Audrey. Bapak. Apa? 2 dan 4 Pak. 2 dan 4. Jadi 2 dan 3 atau 2 dan 4? 2 dan 4. Kan itu juga larutan ya. Dan 4. Kalau ini kenapa maksudnya heterogen? Kalau ini jelas ya, ini heterogen jelas ya, karena ada si air sama si minyak nih. Tapi kalau ini, kenapa? Kenapa disebut campuran heterogen? Karena ada lambang lopeknya nih. Ya, buat yang suka ngopi-ngopi nih. Ya. Kan begitu. Ya. Yang biasa suka ngopi siapa nih? Gitu ya, kalau yang suka lihat barista-barista, ya kan, beli di kopi Starbucks gitu kan, atau misalnya kalian ada yang punya usaha kopi gitu kan, biasanya kan ada lope-lope di sini nih ya, itu masih kelihatan ya.
dia nggak nyatu. Kalau tanda love-nya nyatu justru rusak ya, turun harganya. Oke, silakan dipilih next. Ya, next, Kristabel, pilih siapa? Gary, Pak. Gary ya. Halo Gary, silahkan your turn. Oke, berdasarkan gambar di atas, proses pemisahan campuran yang tepat untuk mendapatkan air dari air garam adalah nomor 2. Nomor 2. Oke, nomor 2 ya, dipisahkan. Air dengan air garam ya, masuknya sini. Kenapa? Karena kalau ini dia menyublim ya, penyubliman ya. Ini kromatografi. Terus ini adalah apa nih? Ini adalah distilasi. Ya, kalau distilasi itu biasanya untuk mengambil minyak. Sebenarnya ini kalau proses filtrasi ini, air dengan air garam itu bukan filtrasi. Ini kan filtrasi ya. Filtrasi itu untuk memisahkan seperti air dengan, ini kayaknya salah ketik soal atau bagaimana. Karena kalau untuk memisahkan air dengan air garam yang kita pernah pelajari adalah melalui evaporasi. Ya, air dengan kalau filtrasi air dengan pasir, lalu air dengan apa nih? Air dengan pasir, lalu air dengan batu misalnya kayak gitu. Ini filtrasi namanya. Kayak gitu ya, evaporasi. Kalau air dengan garam. Jadi di sini sebenarnya nggak ada, tapi yang mendekati adalah filtrasi. Ya, ada yang mau tanyakan? Jadi filtrasi ya, oke. Walaupun seharusnya evaporasi lebih tepatnya kalau memisahkan air dengan garam. Kalau filtrasi air dengan pasir, air dengan batu. Oke, nomor 8. Gary pilih siapa? Pak, jadi yang tadi itu jadinya jawabannya yang mana? Sebenarnya tidak ada jawabannya. Karena kan air dengan air garam. Ini bonus lah ya, jawaban bonus. Cuma seharusnya ini mungkin air dengan pasir atau air dengan batu, kayak gitu. Air dengan tanah, itu dengan yang nomor 2. Ya. Oke, Gary pilih siapa? Farenza. Farenza, silakan Farenza. Dilihat dulu sifat zatnya. Kira-kira sifat air yang mana? Berdasarkan tabel di atas, sifat air ditunjukkan oleh zat R. C. R, ya. Bentuknya mengikuti wadahnya ya. Kalau kita nuangkan di tumbler, ya, sama di satu lagi di Tupperware atau di gelas, dia akan ngikutin wadahnya. Tapi volumenya tetap. Dan dia sulit dimanfaatkan. Manfaatkan itu kayak di press ya. Jadi jawabannya yang R. Kalau yang bentuknya tetap dan volumenya tetap itu biasanya zat padat. Ya. Kecuali kalau kamu potong zat padatnya. Ya, bentuk lain cerita. Oke, Farenza pilih siapa? Nomor 9. Denny. Ya, ini Dari beberapa sifat di atas yang termasuk dalam sifat fisika dan sifat kimia secara berturut-turut adalah bentar.
B, Pak. Oke, kita lihat titik didih masuknya Sifat fisika. reaktifan kimia. Kimia. Wujud materi Fisika. terbakaran kimia ya. Di 1 dan 3, 2 dan 4. Jangan sampai lupa, ini berturut-turut kata ini jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai tidak terlihat atau bukan tidak terlihat, lupa dilihat ya. Cuma dilihat sifat fisika dan sifat kimia aja. Oke. Silakan Denny pilih siapa? Anastasia. Oke, Tasya silakan. Number absent 1 ya. Silakan Tasya. Tasya sepertinya buram. Tasya, chat aja kalau mau jawab. Kalau nggak bisa nyalakan mic, bisa di chat ya. Kalau tidak tahu bisa pas. Tapi kalau waktu PAS nggak bisa pas ya, nggak bisa skip soal, nggak bisa. Intinya akan di last number ya, karena 1 menit lagi. Nah, ini kalian pelajarannya adalah apa ya? Saya cek dulu ya teman-teman ya. Oh, Inggris dengan Mem Hastin. Ya. Berapa? Tasya? Belum ada jawabannya. Kayaknya dia sinyalnya agak bermasalah. Hitam, saya nggak tahu di layar saya doang apa yang hitam atau di layar kalian aja. Di layar kalian juga hitam sih Tasya. Ininya layarnya. Hitam juga, Pak. Oke, ada yang mau coba jawabannya berapa? Gimana cara nyari massa jenis? Pak, tadi nomor 9 jawabannya apa? Nomor 9 jawabannya yang B. 1 dan 3, 2 dan 4. Jawabannya berapa? Gimana cara nyari massa jenis, teman-teman? Massa dibagi volume. Ya, terus setelah itu massanya dapat 500, V-nya dapat 200. Ya, ini gram, ini sentimeter kubik. Jadi berapa, teman-teman? 2,5. Ada jawabannya? A, Pak. Ya, terima kasih. Anda telah kena jebakan Batman karena ada satuan isinya. Ya, itu dia ya. Itu salah satu jebakan Batman ya. Jadi kalau dalam satuan SI kamu harus jadikan ke dalam kilogram per meter kubik. Caranya adalah tinggal dikali. Ya, dikali berapa nih masih ingat tadi? 1000. 1000. Jadi dapatnya 2.500 kilogram per. Oke. Nah, yang mau ditanyakan? Ya, tadi karena Tasya ini, jadi saya meminta Dani untuk pilih 1 orang lagi. Saya nunggu sampai memang Astina datang. Kalau memang Astina datang, baru saya. Melisa, Pak. Oke, Melisa, silahkan. Nah ya, saya scroll dulu. Nah, kira-kira begini.
Mulai merosot perubahan fisika yang mana? Tiga, Pak. Ya, terus 4, 4, 6. 6. Oke, 3, 4, 6. 3, 4, dan 6. Kalau yang ini masuknya adalah kimia ya. Kayu dibakar adalah pembakaran, ya, pembakaran. Nasi menjadi basi itu kimia, yaitu pembusukan. Kalau yogurt ini adalah fermentasi. Kalau kimia itu dia nggak bisa balik lagi. Contohnya kalau kayu dibakar jadi abu, abu nggak bisa balik lagi jadi kayu. Tapi kalau es mencair jadi air, apakah dia bisa jadi es lagi? Bisa, dengan cara masukin freezer gitu kan. Kayu dibuat jadi meja. Kalau meja jadi kayu lagi bisa nggak? Bisa, pretelin aja kayunya. Pretelin aja mejanya jadi kayu lagi nih. Gitu. Air dilarutkan jadi air garam. Bisa ya dengan cara pemisahan campuran. Gitu. Oke, bentar ini Mas tidak datang-datang ya. Karena jatah saya cuma 1 jam di sini. Cuma lanjut aja ya kita ya, lanjut aja. Tidak apa-apa. Ya, 12. Silakan. Pilih siapa? Siapa Jos. yang siapa? Jos. Jo. Oke, Jo, silakan. Berdasarkan gambar di atas, ciri perubahan kimia ditunjukkan oleh gambar 1 dan 3. Oke, 1 dan 3 ya. Kalau ini yang dipotong-potong dia masuk fisika, ini juga fisika. Oke, sepertinya beliau sudah datang. Terima kasih. Bentar saya open dulu ya. Mas Timi sudah datang. Saya jadikan host terlebih dahulu. Ya, recordingnya juga saya stop.